Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Amelia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang apa saja manfaat SOP kebidanan dan menyusun dan mempublikasikan SOP pelayanan kebidanan. Standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Standar Operating Procedure (SOP) atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang membantu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Manfaat SOP adalah beberapa manfaat standar operating procedure SOP dalam institusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dokumen preferensi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh institusi. Yang kedua, sebagai panduan standar untuk melaksanakan aktivitas institusi, baik aktivitas operasional atau teknis maupun administratif, yang menjelaskan ruang lingkup aktivitas, alur aktivitas, serta wewenang pejabat atau unit untuk kerja terkait ruang lingkup tersebut. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman dalam birokrasi atau hierarki pengambilan keputusan dan validasi rangkaian kegiatan institusi. Yang keempat, untuk menjamin konsistensi dan keandalan kegiatan produksi serta penyampaian produk kepada pelanggan. Yang terakhir ada untuk menjamin efektivitas kerja serta mencegah pemborosan sumber daya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam menyusun SOP. Yang pertama, SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap serta sistematis. Yang kedua, SOP didokumentasikan secara sistematis kepada seluruh unit kerja dan individu dalam institusi. Yang ketiga, SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi dan patuh terhadap standar yang menjadi acuan institusi serta peraturan perundungan yang berlaku. Yang keempat, SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi dan proses pelayanan yang berlangsung dalam institusi. Berdasarkan standar dokumen SOP terdiri atas dokumen sebagai berikut. Instruksi kerja bersifat lebih detail daripada prosedur dan bersifat lokal daripada satu orang, satu kelompok atau unit kerja, peralatan atau instalasi atau aktivitas tertentu yang spesifik. Instruksi kerja umumnya digunakan untuk mengatur aktivitas yang bersifat teknis. Instruksi kerja juga dapat merupakan penjabaran dari langkah pada prosedur terkait. Rekaman adalah dokumen yang menjadi bukti bahwa SOP yang dituangkan dalam dokumen pedoman, prosedur, dan instruksi kerja telah dilaksanakan. Rekaman dapat berupa formulir yang telah diisi, lembar kerja yang telah ditandatangani, dokumen persetujuan produk yang telah disampel, atau berupa foto atau kejadian. Rekaman juga berfungsi sebagai alat telusur sebagai tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan SOP, baik apakah sebelum aktivitas proses dilaksanakannya dengan benar maupun apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran. Ini cara mempublikasikan SOP kebidanan. Untuk mempublikasikan SOP kebidanan, langkah-langkahnya meliputi penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur, validasi oleh pihak terkait, penetapan atau pengesahan, dan dimensi penyebaran informasi. Publikasi SOP ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti buku panduan, website, atau apapun pengumuman di fasilitas kesehatan. Langkah publikasi SOP kebidanan. Yang pertama, menyusun SOP kebidanan. Pastikan SOP ditulis dengan jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh bidan dan tenaga kesehatan terkait. SOP harus mencakup semua aspek pelayanan kebidanan, mulai dari penerimaan pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, tindakan medis, hingga penanganan komplikasi. Gunakan bahasa yang baku dan hindari istilah-istilah yang ambigu serta informasi mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah-langkah tindakan serta kriteria keberhasilan. Yang kedua, persetujuan dan pengesahan. SOP yang telah disusun harus
harus disetujui oleh pihak yang berwenang seperti Kepala Bidang Kebidanan, Kepala Ruangan, atau Direktur Rumah Sakit. Sertakan tanggal pengesahan dan nama penjabat yang berwenang pada SOP. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan. Setelah disahkannya, SOP harus disosialisasikan kepada seluruh bidan dan tenaga kesehatan yang terkait. Lakukan pelatihan atau bimbingan teknis agar semua petugas memahami dan mampu menerapkan SOP dengan benar. Gunakan berbagai media sosialisasi seperti pertemuan, seminar, atau modul pelatihan. SOP yang telah disahkan dan disosialisasikan harus didokumentasikan dengan baik. Buat salinan SOP yang mudah diakses oleh petugas, misalnya dalam bentuk buku panduan atau poster yang ditempel di ruangan. Lakukan pemantauan berkala terhadap penerapan SOP. Evaluasi efektivitas SOP dan lakukan revisi jika diperlukan. Untuk kesimpulan dan sarannya, mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakaian pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyebarannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Standar SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Manfaat SOP sendiri yaitu sebagai dokumen referensi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh institusi, sebagai paduan standar untuk pelaksanaan aktivitas institusi, baik aktivitas operator teknis maupun administratif, yang menjelaskan ruang lingkup aktivitas, alur aktivitas, serta wewenang penjabat atau unit kerja terkait dengan lingkup tersebut.